Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa menghasilkan uang tampak begitu menantang? Terutama saat Anda bekerja dari rumah hari ini, kita akan menyelami lebih dalam apa tiang orang miskin tidak mengerti tentang menghasilkan uang video. Ini bukan tentang solusi cepat atau formula ajaib. Ini tentang memahami 5 tingkat keuangan yang membuka jalan menuju kebebasan finansial yang sebenarnya. Kita akan mengungkap wawasan yang sering diabaikan oleh pendidikan tradisional yang menjelaskan langkah-langkah praktis yang dapat Anda ambil untuk mengamankan masa depan keuangan. Anda bertanya-tanya, mengapa beberapa orang tampaknya terjebak hidup dari gaji ke gaji, sementara yang lain berkembang dan membangun kekayaan? Mari kita jelajahi bersama bagaimana mendobrak hambatan ini dapat mengarah pada stabilitas keuangan yang langgeng sekarang dalam perjalanan. Ini kita akan membahas pentingnya menabung, berinvestasi, dan mengelola utang secara efektif. Kami akan mengungkapkan mengapa ini bukan hanya tentang berapa banyak yang Anda hasilkan, tetapi juga tentang bagaimana Anda mengelola dan mengembangkan apa yang Anda miliki. Bergabunglah dengan kami saat kami mengungkap apa yang tidak dipahami oleh orang miskin tentang menghasilkan uang dan bagaimana Anda dapat mulai mengubah perjalanan keuangan Anda hari ini. Dan jika Anda merasa ini bermanfaat, ingatlah untuk berlangganan di bawah ini untuk mendapatkan lebih banyak tips dan strategi praktis. Apakah Anda siap untuk mengambil alih masa depan keuangan Anda? Mari kita mulai dengan apa yang saya sebut perbudakan keuangan modern. Bayangkan, Anda hidup dari gaji ke gaji yang nyaris tidak mencukupi kebutuhan setiap bulannya, berjalan di antara tagihan dan kebutuhan dasar tanpa jaring pengaman. Jika sesuatu yang tidak terduga muncul, itu seperti berjalan di atas RPP yang ketat tanpa tali pengaman. Anda selalu was-was, takut terjatuh. Baru bulan lalu, sebuah penelitian menemukan bahwa lebih dari 60 orang di beberapa negara hanya memiliki tabungan kurang dari $1 Amerika. Nol dalam tabungan, yang merupakan bom waktu yang terus berdetak. Ketika keadaan darurat terjadi, tekanan keuangan semacam ini bukan hanya tentang uang, tetapi juga mempengaruhi seluruh hidup Anda. Hal ini merenggangkan hubungan, meredam kreativitas, dan menambah lapisan kecemasan pada semua yang Anda lakukan. Bayangkan, jika Anda mencoba untuk fokus pada impian Anda saat Anda terus-menerus khawatir untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka apa jalan keluar dari siklus ini? Hal ini dimulai dengan kontrol pengeluaran dengan menjaga agar tetap seperti alam. Perhatikan kemana setiap dolar pergi. Memotong pengeluaran yang tidak perlu bukan hanya tentang menghemat uang, tetapi juga tentang mendapatkan kendali atas masa depan keuangan. Tanda langkah selanjutnya setelah Anda memangkas kelebihan. Sekarang saatnya untuk memikirkan tentang tabungan. Meskipun hanya sedikit setiap bulan, membangun dana darurat itu seperti membangun atap yang kokoh di atas keuangan Anda. Kini memberi Anda tempat berlindung saat badai menerjang. Diversifikasi pendapatan berikutnya. Jangan mengandalkan hanya pada satu aliran pendapatan Anda. Carilah cara bahkan yang kecil untuk mendiversifikasi apa yang akan masuk. Bisa berupa pekerjaan sampingan, pekerjaan freelance, atau investasi yang tumbuh dari waktu ke waktu. Langkah selanjutnya, penanganan utang. Mengabaikannya tidak akan membuatnya pergi, tetapi menghadapinya langsung dengan rencana dapat meringankan beban tersebut dari waktu ke waktu. Ini seperti mengikis batu, butuh waktu dan usaha, tetapi setiap serpihan membawa Anda lebih dekat ke kebebasan finansial. Ingatlah, membebaskan diri dari perbudakan finansial modern bukanlah tentang menjadi kaya dalam semalam, melainkan tentang mengambil langkah-langkah kecil yang konsisten menuju stabilitas dan ketenangan pikiran. Mari kita beralih ke tingkat berikutnya, di mana stabilitas finansial mulai membentuk kekayaan. Tahap ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang menyiapkan diri Anda untuk gambaran masa depan yang lebih terjamin. Anda meletakkan fondasi finansial yang kokoh, sesuatu yang dapat salah. Satu aspek kunci di sini adalah memiliki jaring pengaman keuangan. Anggap saja seperti memiliki 3 hingga 6 bulan pengeluaran yang tersimpan. Ini bukan hanya tentang memiliki uang yang tersimpan, tetapi tentang memiliki ketenangan pikiran karena mengetahui bahwa Anda
siap menghadapi apapun yang akan terjadi dalam hidup Anda. Penyangga ini bisa menjadi pembeda antara bertahan, menghadapi badai atau lengah di tingkat ini. Anda juga mulai untuk menjelajahi dunia investasi. Ini seperti menanam benih yang akan tumbuh menjadi pohon keuangan. Anda mungkin memulai dari yang kecil mungkin dengan saham, obligasi, atau bahkan real estate. Investasi ini dapat menghasilkan uang pendapatan pasif yang bekerja untuk Anda, bahkan ketika Anda tidak bekerja secara aktif. Apa yang dirindukan banyak orang tentang menghasilkan uang, terutama mereka yang berasal dari latar belakang yang kurang beruntung, adalah konsep pertumbuhan keuangan. Bukan hanya tentang menghasilkan, ini tentang melipat gandakan dan mengelola apa yang Anda hasilkan kekayaan. Bukan tentang menjadi boros, ini tentang menjadi pintar dengan sumber daya. Anda apa yang orang miskin sering tidak mengerti tentang menghasilkan uang adalah bahwa ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan hidup. Ini tentang belajar untuk menumbuhkan tujuan tersebut menjadi awal yang baru. Ini tentang mengakui bahwa keamanan finansial adalah sebuah perjalanan dan setiap langkah yang Anda ambil untuk membangun kekayaan adalah langkah menuju masa depan yang lebih stabil dan memuaskan. Jadi saat Anda menavigasi tahap ini, ingatlah pentingnya keseimbangan. Ya, menabung untuk masa depan, tetapi juga berinvestasi di dalamnya, mencari peluang yang selaras dengan tujuan dan nilai-nilai Anda, naik ke tahap kebebasan finansial, seperti melangkah ke dunia baru yang penuh dengan berbagai kemungkinan. Di sini Anda tidak hanya menabung untuk hari hujan, tetapi juga secara aktif berinvestasi untuk masa depan Anda.